Assalamualaikum, Rega. Rega. Assalamualaikum. Belum pada join, Pak. Rega. Ya. Kamu kelompok 2 sudah ngirim ya? Iya. Bagus juga kamu subscriber udah 130 mau nyanyiin Bapak kamu. Bapak 133. Wah, ternyata nggak tepat 24 jam ya, teman-teman. Berarti setiap harinya kita memiliki kelebihan waktu. Kenapa bisa seperti itu? Ini aku kasih tahu rahasianya. Ingatkan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Ini berapa jam kamu bisa bikin vlognya, Mbak? Dengan skala rotasi atau 1 hari. Bikin videonya gitu, Pak. Videonya, Mbak. Matahari sendiri berputar. Bikin videonya cuma 3 jam. Oh. Maksudnya bikin videonya kalau ngeditnya mah lumayan lama. Iya, itu di mana lokasinya? Bagus. Di ini, Pak, di LRT Cipayung. Wih, mantap juga sih, enak ya suasananya. Iya, taman, Pak. Udah gitu kamu ngalahin grupnya Monik sama grupnya si Aindun. Kamu udah 66, mereka baru berapa itu? Iya, Pak, saya nguploadnya udah lumayan lama itu. Oh gitu, pantesan banyak. Harus 100, Mbak, kalau dapat nilai A. Iya, Pak. Jadi sebar ke kelas A juga ya. Di kelompok kamu nggak usah lagi sebenarnya untuk menonton, tapi yang perlu kelompok kamu itu disebar ke A sama B yang belum. Iya, Pak. Iya. Kita tunggu yang lain. Kamu siap-siap kahot ya. Buka kahotnya, Mbak. Mbak Rega udah kelihatan belum, Mbak, kahot Bapak? Mana gambar galaksi dan falak? Ada, Pak. Oke ya. Baik, kita mulai dulu. Bisa cek untuk mendapatkan itunya. Dua 76 64 62. Nia Rosdiana, Santinur, Hanum, Monik, Rega, Reza, Tasha, Fauzanatul Lail, Nia, Kayla,
Paude, Zoya, Salsa, Bagas, kita masih tunggu Tasani, Siti, Purwa, Ana, Moba gitu. 15, sekitar 6 lagi. Amanda, Dido, 17, 4 lagi kalau bisa. Anissa, 18, 3 lagi. Satu keluar. Tiga 17. Nyarap. 18 masuk, udah. Anissa. Nggak dilempar, diituin. Ditunggu 3 mahasiswa lagi, 3 orang lagi. Abu. Ya Abu udah. Adit masuk 16, 2 lagi. Maklum di Alfamart ya, Alfamart pom bensin murah. 2 orang lagi. Gratis. Irfan, Biasanya? 1 lagi. Gratis. Satu menit lagi, tidak ada yang masuk, Bapak mulai. 9:25. Ada keluar 1, tergeser. Siap-siap, 9:25. Materi galaksi dan falak. 3, 2, 1. Kuis pertama, satelit ulang-alik hasil proyek internasional Odyssey di bawah ini melakukan pengamatan yang berhubungan dengan energi radiasi tinggi dari matahari terkait kutub-kutub matahari terhadap kutub-kutub planet Mars atau yang berhubungan dengan bintik matahari. Selanjutnya, Tasa ranking pertama. Soal nomor 2. Metode hisab Sulamun Najirain, Fatur Rahmub Amrul Manan yang menentukan derajat ketinggian bulan. Pasca istimak disebut hisab urfi, hisab hakiki tahkiki, hisab hakiki kontemporer, hisab hakiki takribi.
Next, masih tetap Tasa. Berikut, oh Reza, naik. Ketiga, peristiwa yang terjadi 4 miliar ke depan. Galaksi akan bertabrakan antara galaksi Pinwheel dan Messier 31, galaksi NGC 129 dan NGC 6822. Galaksi Milky Way dan Messier 31. Galaksi Andromeda dan NGC 185. Next. Reza 1961. Pertanyaan keempat. Merupakan galaksi spiral berjarak 21 juta tahun cahaya dari bumi di konstelasi Ursa Major, ditemukan oleh Pierre Méchain tahun 1781. A. Galaksi Andromeda, galaksi Magellan kecil, galaksi Pinwheel, galaksi Dwarf Virgo. Siapa yang ranking 1? Masih Reza 2698. Pertanyaan kelima. Wilayah Ragunan memiliki azimut arah kiblat sebesar 294,7 derajat, 295,9 derajat, 125,6 derajat, 68,1 derajat. Siapa yang ranking 3? Aditya Ramadan. Kedua, Bagas. Yang pertama, Reza dari awal. Baik. Runner up, Nia dan Irfan. Tolong nilainya nanti seperti biasa, kirim via WA Bapak. Dan tugas ke-6 dari kuis ini, dan ini juga tidak hari ini. Saya tunggu sampai hari Sabtu malam. Terkait dengan perhitungan arah kiblat seperti tadi Bapak contohkan di Ragunan. Jadi koordinat Ka'bah tadi sudah dibacakan oleh Bagas. Ya. Mengenai pi berapa, kemudian lambda berapa. Tinggal lokasi koordinat tempat rumah kamu, ya itu nanti dijadikan patokan dengan menggunakan rumus yang sudah sudah baku. Ada di buku yang Bapak kirim, buku Hisab Muhammadiyah, kalau nggak salah di halaman yang terkait dengan segitiga bola. Kita lanjut. Nah ini, ya kalau misalkan tadi yang dibacakan Bagas ya terkait dengan latitude disimbolkan dengan huruf Yunani pi, ya itu kita lihat kalau dia yang disebut dengan lintang. Nah lintang seperti ini.
lintang 0 sama 180 itu berimpit, ya. Kalau di bola bumi itu kalau kita lihat ada barat timur, kemudian kalau bujur 90 derajat sampai di sini 90 derajat, ada bujur barat sebelah sini, bujur timur sebelah sini, dengan patokannya adalah Big Ben, ya kan, Greenwich Mean Time, jam besar yang ada di London, ya. Lintang utara dibatasi wilayah utara dari ekuator. Nah, kita termasuk yang di ekuator ini, ya, di mana matahari itu bergerak dari atas ke bawah dan selalu mengikuti gerak semuanya, dan kita dilewati setiap setiap bulan Maret, ya. Ya, kemudian dia naik lagi ke Juni di atas, bergerak lagi nanti ke bawah, kita tadi ada di bulan September gitu kan. Kemudian ada bulan lagi nanti terakhirnya dia Desember. Jadi kita berulang 2 kali. Nah, ini masing-masing kita nanti menentukan posisi ini. Ya. Siti, yang merah ini Bapak tunjukkan letak apa? Merah ini, kursornya. Yang merah ini. Itu titik kiblat Ya, betul, titik kiblat di kota apa? Mekah. Mekah, ya ini, ya. Jadi dimanapun dia mau mengarah kiblat pasti kemari, ya, pasti kemari. Nah, kita perhitungan nanti dengan segitiga bola. Nah, selanjutnya pada slide 9, untuk perhitungan arah kiblat ada 3 buah titik yang harus dibuat, yaitu titik A, ya, titik A adalah yang patokan Ka'bah yang tadi Siti sebutkan, ya, Mekah itu adalah posisi dari Mekah itu sendiri. Titik B kita contohkan adalah Yogyakarta. B adalah posisi tempat yang akan ditentukan arah kiblatnya. Sedangkan titik C adalah posisi di titik kutub utara. Kita anggap dia karena di atas kita itu 0, titik C utara ini. Titik A dan titik C adalah 2 titik yang tetap. Karena titik A tepat di Ka'bah dan titik C tepat di kutub utara. Sedangkan titik B senantiasa berubah tergantung lokasi mana yang akan dihitung arah kiblatnya. Bila ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis lengkung permukaan bumi, maka terjadilah segitiga bola ABC seperti pada gambar. Ya, jadi A, kemudian B, kemudian C. Nah, ini adalah segitiga bola. Ya, jadi nanti kita mudah menentukan arah kiblat dari B. Seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk perhitungan arah kiblat hanya diperlukan 2 data. Koordinat Ka'bah Pi 21 derajat 25 menit lintang utara dan lambda 39 derajat 50 menit bujur timur. Koordinat lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya. Misalnya tadi di Yogyakarta. Jadi kalian dengan menggunakan yang disebut dengan tangan Qi. Nah, kalau di buku Hisab Muhammadiyah itu sudah formulasinya sama, cuma dia menggunakan kebalikan dari tangan. Ko tangan, ya kan? Ko tangan. Nah, itu sebenarnya sama. Ya, nggak masalah. Jadi kalau kita baca misalkan di sini, ya, tangan K, ya kan? Itu perbandingan antara sinus lambda, ya kan? Yang lambda T adalah tempat kita, posisi kita yang mau dihitung. Dikurangi lambda atau bujur dari Ka'bah, K. Kemudian dibandingkan dengan cos Pi, ya, lintang dari tempat kita, dikalikan dengan tangan Pi dari Ka'bah. Dikurangi sinus, ya kan, Pi atau tempat kita. Pi adalah lintang daripada lokasi kita tinggal. Kemudian cos dalam kurung lambda tempat kita tinggal dikurangi lambda dalam nilai Ka'bah. K, sudut arah kiblat dari utara ke barat.
ya kan? Pi K lintang Ka'bah di sini sudah tentukan 21 derajat 25 menit lintang utara. Kemudian panjang atau lambda K bujur Ka'bah 39 derajat 50 menit, ya kan? Bujur timur. Kemudian Pi T, ya, Pi T adalah lintang tempat kita tinggal. Lambda T adalah bujur tempat kita tinggal. Nah, gitu. Nah, ini perhitungannya, Mbak, Mas. Kita mau lihat menghitung arah kiblat Yogyakarta. Berapa sih kira-kira azimut arah kiblatnya? Nah, ternyata data koordinat geografis untuk Yogyakarta lintangnya minus 7 berarti lintang selatan ya, Mas ya. Kemudian kalau untuk bujur timur tetap 110 derajat positif. Ya, minus 7 derajat 47 menit lintang selatan. Ya kan? Lambda 110 derajat 20 menit bujur timur. Hasil perhitungannya tinggal kamu masukkan saja. Ya, sinus 110 berarti adalah lambda lokasi kita tinggal dikurangi, ya kan? 39 ini adalah punyanya Ka'bah, ya kan? Yang disebut dengan pi-nya. Pi-nya Ka'bah. 39 dikurangi 50. Nah, kemudian kamu masukkan angka-angkanya, ternyata kamu dapatkan nilai daripada azimut Ka'bah itu 65 derajat 17 menit 43 detik, ya. Jadi arah kiblat, ya. Jadi arah kiblat di Yogyakarta adalah sebesar 65 derajat 17 menit 42,99 detik dihitung dari titik utara Sejati ke arah barat, atau jika dihitung dari arah barat ke utara sebesar 24 derajat 42 menit 17 detik atau 24,7. Artinya pengurangan dari 90 derajat ya dikurangi 65. Dalam prakteknya angka arah kiblat ini diwakilkan dalam angka azimut, ya kan? Nah, angka azimut itu berapa? Yaitu angka sudut putaran dihitung dari 0 derajat di titik utara Sejati ke arah timur. Sehingga azimut arah kiblat itu karena putarannya 360, ya kan? Lingkaran itu 360 derajat dikurangi 65,3 derajat. 3 derajat itu milik daripada 17 menit tadi. Jadi 65,3. Jadi 17 dibagi 60 kali 1 derajat. Sehingga azimut, ya kan, arah kiblat kita adalah 294,7 derajat. Berbeda tadi yang pertanyaan terakhir Bapak untuk azimut arah kiblat Ragunan. Kalau dia 295, sekian. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan. Jadi yang kamu harus pelajari dengan cermat adalah segitiga bola rumus tangan K. Silakan Pak. Ya. Saya mau nanya. Ya. Untuk membulatkan 65,3 derajat itu dari mana ya, Pak? Itu kalau kita, entah saya share kembali ya, saya share kembali. Untuk mendapatkan 65 ya kan 65,3 ini kalau dia ini 43 detik karena dia belum memenuhi 60 detik belum bisa dijadikan menit, Mbak. Iya. Jadi kalau dia 60 bisa jadi 18 nanti. Karena belum kita hilangkan detiknya. 17 menit dibagi 60 menit kali 1 derajat. Jadi patokannya kan 1 derajat 60 menit. Iya. Ya, 17 dibagi 60, kamu dapatkan 0,3. 65,3 derajat. 3 itu didapat dengan membagi 17 dengan 60, Mbak. 17 dibagi 60. Iya, kali 1 derajat. 0,3.
Oh, terima kasih ya Pak. Yuk, selanjutnya kalau ada pertanyaan, ya kan? Jadi tugas ke-6 kamu punya koordinat yang pernah kamu kirim ke Bapak, minus 6 derajat sekian 106 lintang berapa, dimasukkan ke rumus yang seperti ini, ya kan? Rumus yang seperti Bapak tadi tunjukkan, mana kamu ganti nilai-nilai, ikutin aja nilainya itu, ya, baru nanti kamu mendapatkan nilai K. Ya, kamu boleh menggunakan kalkulator. Silakan. Tangan K berapa? Ya, kalau misalnya nilai tangan K-nya 2,17 sekian, itu nanti akan didapatkan K-nya dalam bentuk derajat. Gitu ada. Ada ini formulanya di komputer, di kalkulator. Begitu, ya. Jadi itu tugas yang Bapak tunggu nanti sampai Sabtu ya. Nah, Siti minus berapa di Purwokerto? Bisa kan cara menggunakan Google Earth-nya? Didetek dulu, buka Google Earth-nya. Ya kan banyak sekarang Google Map itu. Nah, nanti di bawahnya ada tertera tuh. Minus ya kan 7 kayak Jogja juga. Minus 7 derajat sekian menit. Kalau bujur biasanya 106 sekian derajat gitu. Lanjut? Saya memakai lokasi di Jakarta, Pak. Oh boleh, kalau kamu di Jakarta nggak apa-apa. Nggak di kampung ya, oke silakan. Baik, selanjutnya ini patokan kita yang tadi disebut saya tanyakan ke Monik, istiwa azam. Posisi benar-benar di atas kepala kita. Ya, sama seperti pengamatan kita bulan Mei dan Juli. Ya. Tahun Basitoh itu adalah tahun ya yang biasanya tidak bisa dibagi 4 kalau nggak salah. Tapi kalau bisa dibagi 4 tahun kabisat. Nah, kalau tahun Basito itu biasanya dia antara per bulannya antara 30 gitu. Tapi kalau tahun kabisat biasanya ya seperti Februarinya lebih duluan. Ya, contohnya tahun 2012 bisa dibagi 4 ya. Ya, ini pengamatan yang rutin oleh Kementerian Agama untuk menentukan arah kiblat. Nah, tapi sama orang-orang kita itu kan kekeh, sulit. Walaupun sudah dibilang untuk mengarahkan kembali ya mengenai arah kiblatnya, enggak kok ini udah dari dulu turun temurun sebenarnya udah susah. Nah, kalau kita di Muhammadiyah biasanya itu namanya Islam berkemajuan, itu pola berpikirnya lebih maju sepertinya ya. Contoh seperti sholat subuh kita mundurkan 8 menit seperti itu. Baik. Lanjut ya. Nah, ini yang saya kerjakan kemarin. Ya, 2 tahun saya mengajar kosmografi, saya tetap mendetek. Nah, tidak jauh-jauh amat sih sebenarnya dari 294, 295. Posisi daripada matahari. Yang saya lingkari itu adalah posisi matahari berada saya anggap di atas Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah. Selama setahun matahari berada tepat di atas Ka'bah, angka terjadi selama 2 kali, yaitu pada tanggal 8 Mei, 28 Mei pukul 12.18 waktu Mekah, karena berbedanya 4 jam, di Indonesia pukul 16:18. Dan 16 Juli sekitar pukul 12.27 waktu Mekah atau 16.27 waktu Indonesia Barat. Saat itulah arah matahari yang kita lihat adalah arah kiblat yang tepat. Apa pula dengan menggunakan ini? Bisa ya. Pengukuran kiblat dengan menggunakan kompas magnetik. Nah, kompas magnetik sederhana, di mana kompas ini adalah alat yang digunakan untuk keperluan mencari arah mata angin. Kini bermacam-macam jenis kompas magnetik dijual di pasaran. Kompas magnetik bekerja berdasarkan kemuatan magnet bumi yang membuat jarum magnet yang terdapat pada jenis kompas magnetik ini selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Nah, cuma khawatirnya kalau seringkali ini berdekatan dengan ada magnet-magnet barang-barang kita, biasanya agak terganggu, ada noise-nya. Fahmi, tolong bacakan Fahmi. Kelanjutan dari kompas magnetik.
Fahmi, bacakan. Fahmi, bacakan. Slide Bapak nomor 15. Fahmi Al-Farisi. Di Zoom nggak ada Fahmi, Pak. Fahmi kelas apa? Oh, kelas A. Oh, tadi masuk kayaknya deh. Minta di-admit. Baik, kompas magnetik dalam praktisnya juga sangat dipengaruhi oleh atraksi medan magnetik lokal dan deklinasi variasi magnetik secara global. Nilai variasi magnetik itu berbeda-beda tergantung pada posisi tempatnya. Harga variasi magnet untuk wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, nilai variasinya antara -1 sampai dengan 5 derajat dan selalu berubah setiap tahunnya walaupun kecil. Nah, ini dikeluarkan oleh BMKG, bagian magnet. Untuk yang lebih sederhana, kita juga bisa menggunakan arah kiblat dengan ini untuk mendapatkan informasi yang dan variasi magnet menghubungi BMKG atau Kementerian Agama. Ini bisa kamu praktekkan juga, ya. Kemudian bisa juga kamu menggunakan kompas kiblat Arab. Nah, kamu beli, ya. Ini juga banyak para pengurus musholah masjid menggunakan kompas kiblat Arab. Kita juga mengeluarkan, ya kan, yang ada di tempat sajadah, kompas kiblat RHI, ya. Kompas kiblat RHI merupakan salah satu aplikasi kompas untuk pengukuran arah kiblat. Kompas ini dilengkapi petunjuk praktis cara pemakaian serta daftar azimut arah kiblat untuk kota provinsi di Indonesia yang sudah dikoreksi dengan deklinasi magnetik setempat. Kompas ini juga dilengkapi dengan 2 jenis skala, yaitu derajat 0 hingga 360 dan skala GON. Nah, biasanya di GON ini dipakai di Jogja nih, GON 0 sampai 400. Jadi sama juga menggunakan skala GON, tapi 4 derajat bisa. Ya. Pengukuran arah kiblat dengan bantuan matahari yang disebut dengan rasdul kiblat. Rasdul kiblat atau istiwa adom adalah melintasnya matahari melewati titik tepat di atas kepala yang kita sebut dengan zenit. Kalau di bawah kayak selatan itu namanya nadir, ya. Suatu tempat. Istiwa sendiri adalah saat matahari melewati meridian suatu tempat yang juga menjadi pertanda masuknya waktu zuhur. Akibat sumbu bumi miring 66,5 derajat terhadap bidang orbitnya menyebabkan selama setahun matahari terlihat bergeser posisinya. Pergeseran ini antara 23,5 LU pada bulan Juni sampai 23,5 derajat LS pada bulan Desember. Saat sudut deklinasi matahari sama dengan nilai lintang suatu tempat, maka di tempat tersebut terjadi istiwa utama. Nah, kamu kemarin bisa juga itu ditambahkan vlognya Monik sama Bagas itu mengenai rasdul kiblat dengan Pak Agung. Nah, tolong nanti perbanyak ya yang nonton ya, biar dapat nilainya A loh, di atas 100. Nah, ini sama yang tadi Bapak juga tadi jelaskan. Ini juga sama ya kalau kiblatnya di Indonesia, ya. Kemudian kompas bayangan matahari. Nah, kalau posisi kamu itu pada suatu tempat kamu tidak punya alat, ya, tapi ingin arah kiblatnya benar, ya, bagaimana kamu menggunakan kompas bayangan matahari, ya? Ini caranya sama ya dengan menggunakan seperti ini, ya, teknik-teknik yang untuk di daerah yang terpencil misalnya di suatu tempat. Atau bisa juga melihat matahari terbenam, ya, titik musim namanya. Di sini ada 23,44 derajat. Kalau kita katakan ini ada titik balik utara, titik balik selatan. Nah, ini pergerakan dari matahari, ya, garis semuanya ini sama seperti yang
bayangan juga ya. Cuma kamu sekarang berpikir bahwa posisi matahari berada pada lintang tertentu, apa utara, apa selatan. Ini juga kiblat harian bayang matahari sama seperti kita melihat pada pagi dan pada sore hari. Itu juga bisa dihitung ya. Yang lebih sederhana juga kalau kamu paham mengenai Google Earth. Di situ ada yang namanya fitur arah kiblat. Pengukuran arah kiblat dengan kaidah lainnya. Nah, perkembangan teknologi saat ini yang sudah ada hasil dari pengamatan surya, kemudian perjalanan seperti pesawat ulang-alik ya. Di sini kerjasama antara ya Teleatlas, Digital Globe, QuickBird, NASA dan ESA ya dalam pemetaan global ya untuk menentukan posisi di bumi ya, posisi di bumi. Nah, ini belum di luar angkasa tapi posisi di bumi gitu. Nah, selanjutnya untuk menghitung tadi kalau di contoh Bapak adalah Jogja. Nah, ini kalau kita posisinya di Rangkas Bitung. Kalau posisi Rangkas Bitung itu adalah ada 6 derajat 10 menit LS, 106 derajat 49 menit bujur timur. Enggak terlalu jauh-jauh amat ya antara bujur barat dan lintang kita. Karena 1 derajat itu kalau kita perhatikan itu sekitar 11 sampai 12 km. 1 derajat, Mbak. 1 derajat kalau di perjalanan itu bisa 11 sampai 12 km. Gitu, ya. Selanjutnya ya, yang tadi kita kita pelajari ternyata berkelanjutan dari beberapa materi pertemuan kita sebelumnya yang disebut dengan deklinasi dan azimut. Apa itu deklinasi? Ya kan, kamu bisa nanti baca ya. Azimut juga kita sudah belajar untuk menentukan posisi bola langit, posisi bintang apa segala macam gitu ya. Nah, ini yang kemarin juga Bapak sudah coba dan kebanyakan dari kalian banyak yang kurang paham. Kalau di kelas kamu ini coba kalau nggak salah yang betul menggambarkannya dan mungkin bisa sama dengan bukunya Danarto ya, Rega mungkin. Nah, Rega tolong diulang lagi tuh. Nah, yang kemarin-kemarin itu apakah melihat bintang Aries, kita mau melihat bintang Aldebaran, Antares segala macam. Nah, ini dengan menggunakan seperti ini polanya, pola langit ini ya. Nah, ini yang tadi kita sebut dengan kutub utara dengan adanya bukan tepat di tengah tapi di sini dengan adanya pengaruh perjalanannya kena rotasi ya sini. Jadi sumber rotasi buminya juga tepat banget. Jadi dia miring gitu ya. Baik. Demikian materi kita hari ini. Sebelum saya tutup ada pertanyaan. Dan ingat yang punya vlog yang sudah dihasilkan ya, seperti tadi ada grupnya Bagas Monik, kemudian ada Ana Mumayitul dan ada tadi siapa Mbak yang mengenai tadi bola langit itu? Rega, Pak. Rega, tolong ditindaklanjuti ya kan, tolong banyak ditonton ya sama siapapun boleh deh ya, selain kelas kamu, orang teman-teman atau siapa yang kenalan kamu segala macam sehingga menempuh target di atas 100. Bapak. Ya. Saya ingin bertanya, itu mengenai tugas hari ini itu menghitung arah kiblat sesuai koordinat masing-masing, Pak. Koordinat posisi kita sekarang ini. Kalau kamu sudah nggak di kampung, ya tempat posisi kamu di mana? Ya, ikuti petunjuk di buku. Nanti kalau udah ada ketemu kamu WA Bapak. Misalkan dalam rumus-rumusnya itu tidak bisa menggunakan kalkulator, gimana caranya kayak gitu. Karena di tabel sinus kosinus di Google juga banyak. Jadi untuk menghitung berapa hasilnya, derajat segala macam itu sudah ketahuan nanti. Sinus sekian, sinus 30, sinus 45 ada semua. Gitu, Mbak.